Sebagai contoh untuk pemahaman Al-Firqatun Najiyah Ahli Sunnah wal Jamaah, mohon penjelasan Ustaz, mengapa Syekh bin Baz memasukkan jemaah tabligh ke dalam 72 yang diancam dengan neraka? Saya melihat saudara kita jemaah tabligh juga sangat mengidolakan Nabi Muhammad SAW, berusaha menjalankan sunnahnya, dan bagaimana mereka menyebar agama ini dengan penuh semangat ke pelosok-pelosok. Bahkan mereka menerapkan metode dakwah. Apakah itu dibolehkan selama tidak menyangkut ibadah? Ya. Jadi kalau antum lihat kaum Khawarij itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahkiruna, terkait dengan para sahabat ya, tahkiruna salatakum ma salatihim wa siyamakum ma siyamihim. Engkau wahai para sahabat, kalau berjumpa dengan mereka, kalian akan meremehkan solat kalian di depan solat mereka. Tidak ada apa-apanya solat kalian wahai para sahabat dibanding solatnya kaum Khawarij. Tapi Nabi berkata tentang mereka, yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari menembus sasarannya. Baik. Dan Nabi bersabda tentang Khawarij, ulaika kilabu ahli nar, mereka adalah anjing-anjing penduduk neraka. Jadi seorang itu jangan dilihat pada kuantitas ibadah yang dia lakukan, lihat pada kualitasnya. Iya. Lihat dia mencocoki sunnah atau tidak, mencocoki sunnah atau tidak. Disinilah pelanggaran-pelanggaran yang banyak terjadi, penyelisihan terhadap sunnah, bukan dalam masalah-masalah kecil. Ya, dan yang paling besarnya, di antara yang paling besarnya adalah berbicara tentang agama tanpa ilmu. Berbicara tentang agama tanpa apa? Tanpa ilmu. Ya, orang belum mengerti apa-apa, belum belajar apa-apa, tiba-tiba bersemangat untuk berdakwah. Apa yang akan dia dakwakan? Jelas ya? Muhammad nabina binuru hadina in Makkah hamimi nuru satal madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertanyaan yang mau dijawab, apakah jamaah tabligh betul ahli neraka atau tidak? Kaget Tuan Habib. Apa ada sebagian kelompok umat Islam, ulamanya, ustadznya memberi fatwa bahwa jamaah tabligh itu adalah ahli neraka? Betul atau tidak? Kalau bilang tidak, harus ada buktinya, harus dalilnya. Alasan yang dikasih bahwa jamaah tabligh itu adalah ahli neraka karena mereka berdakwah tidak dengan ilmu. Tidak apa? Paham tidak? Alasan ini betul atau tidak? Nomor satu, kalau yang dia maksud adalah setiap orang yang berdakwah harus memiliki ilmu secara sempurna, maka yang meluncurkan fatwa ini duluan masuk neraka. Paham tidak? Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah sampaikan subhanahu wa ta'ala, wa fawqa kulli dhi ilmin
Ali. Di atas orang alim ada orang di atas orang berilmu ada orang berilmu. Saat Imam Malik menulis kitab Muwatta, ini Muwatta Imam Malik yang dikenal dengan Muwatta Imam Malik. Saat itu Harun ar-Rasyid senang sekali, takjub, heran, senang, terus minta sama Imam Malik untuk kitabnya itu dibaca di tempat-tempat, di seluruh tempat-tempat di mana ada umat Islam. Dia minta Imam Malik safar bersama Harun ar-Rasyid untuk menyampaikan itu kitab. Oke, apa kata Imam Malik? Imam Malik menolak. Kenapa? Karena di atas laki-laki ada laki-laki. Di atas orang alim ada orang alim. Padahal Imam Malik adalah orang yang sebelum beliau mau menjadi seorang mufti besar di Madinah itu, beliau diakui dulu, dikasih pengakuan, dapat pengakuan dari 70 guru di zamannya. Beliau adalah bagian dari ulama, sebagian berpendapat tabi'in, tetapi pendapat yang kuat adalah bagian dari ulama tabi'in. Paham tidak? Maka kalau bilang jamaah tabligh itu tidak berilmu, yang dimaksud sama dia adalah harus punya ilmu sempurna. Jelas yang memberi fatwa tadi duluan masuk neraka. Jadi fatwanya itu lari ke dirinya sendiri. Kalau yang dia maksud hanya yang diajak, yang dibicarakan harus tahu, maka jelas yang dibicarakan sama jamaah tabligh apa? Allah Maha Besar. Yang bicara Allah Maha Besar, dia yakin Allah Maha Besar atau tidak? Allah Maha Pencipta. Dia yakin Allah Maha Pencipta atau tidak? Kemudian setelah menceritakan kebesaran Allah, ceritakan bahwa di dalam perintah Allah ada kejayaan, di dalam cara-cara Nabi, di dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW ada kejayaan. Itu salah? Yang bawa fatwa juga itu mengakui. Jamaah tabligh orang-orangnya ajak orang ke masjid, salahkah? Yang tidak sholat diajak, ayo sholat yuk. Ceritakan keuntungan orang sholat. Kalau sholat nanti dapat ini dari Allah. Salahkah? Jadi kalau mereka bahas mengenai halal haram baru, karena tidak semua dalam jamaah itu ada menjadi seorang alim ulama. Tetapi kalau yang dibicarakan adalah kebesaran Allah, bahasa-bahasa yang hanya memotivasi orang, yang mungkin mereka dengar dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengar dari para ulama. Paham tidak? Jadi apa yang salah? Paham tidak? Maka jelas fatwa itu jadi bumerang bagi orang kasih fatwa itu. Yang berikutnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa balighu anni walau ayah. Ingat dalam hadis singkat ini ada dua hikmah. Satu, balighu anni, satu kehormatan dari
satu kehormatan dari Nabi untuk setiap umatnya yang mau menyampaikan kebenaran. Lalu presiden bilang, sampaikan dariku. Yang disuruh menyampaikan senang tidak? Senang toh? Yang jadi duta-duta besar dari Indonesia untuk Amerika, Indonesia untuk Pakistan, Indonesia untuk Arab Saudi. Itu kan mereka menjadi penyambung lidahnya presiden, orangnya bangga. Sama juga, bahkan lebih dari itu, tatkala Nabi bersabda, "Ballighu anni," sampaikan dariku wahai fakhri, salah satu umatku, sampaikan. Nah, itu ada kemuliaan, kehormatan dari Nabi untuk umatnya yang berdakwat, yang bertabligh. Yang kedua, walau ayah. Walau ayah. Di sini ada keringat, walaupun satu ayat. Jadi tidak mesti kalau harus hafal Quran dulu baru berdakwat sampai mati, nanti tidak bisa berdakwat orang. Hanya segelintir saja. Setelah hafal Quran, hafal seluruh terjemahnya dulu baru berdakwat. Ya. Hanya segelintir lagi, lebih sedikit. Tapi itu harus pahami semua tafsir, itu tidak ada lagi. Zaman sekarang hampir punah. Mungkin kalaupun ada, langka itu satu-satu. Paham tidak? Jadi pahami tafsir ya nyontek juga. Kalau yang memahami ya nyontek, maksudnya nyontek di situ, dengar dari guru, kemudian baca dari tafsir-tafsir terdahulu, Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir Munir, tafsir Madhari, dan yang lain-lain. Paham tidak? Maka Nabi bersabda, walau ayah. Keringanan lagi. Kamu tahu sholat itu wajib. Sholat apa? Tapi kamu tidak mengerti secara menyeluruh sunnah-sunnah dalam sholat. Belum tahu, masih kamu baru awal-awal sholat nih. Baru belajar sholat. Berarti kamu masih pelajari. Keseluruhan dalam sholat itu kamu belum tahu. Tapi yang kamu tahu dan kamu yakini bahwa sholat adalah wajib. Kamu ajak orang ke sholat, apa salahnya? Lewat tetangga, lewat teman lama, dengan hikmah dan bijaksana kasih sayang, dekati dia, kemudian ajak sholat. Walau ayah. Kalau ada yang bilang lagi dari mereka bahwa memahami hadis harus kembali lagi kepada yang menyampaikan itu hadis itu, yakni Rasulullah SAW. Jelas ini langsung dari Rasulullah dan sudah dipraktikkan sama sahabat. Saat Abu Bakar masuk Islam, hari pertama beberapa orang masuk Islam dari tangan. Hari kedua beberapa orang lagi masuk Islam dari tangan. Allah kasih hidayah. Genap 2 hari, 9 orang. Saat itu Abu Bakar sudah hafal Quran. Saat itu Abu Bakar sudah memahami Al-Quran saja secara menyeluruh belum turun. Berarti Nabi sendiri saat itu belum bisa berdakwah. Kenapa? Nabi yang mau diajarkan oleh Allah untuk nabinya itu belum dikasih semua. Apalagi Abu Bakar, apalagi Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat yang lain yang awal-awal masuk Islam.
Maka makna hadis tadi bukan banyak ilmu dulu atau mempunyai ilmu secara menyeluruh baru boleh berdakwah, baru bertabligh. Tidak, keringanan sudah dari Nabi untuk umatnya. Kemuliaan plus keringanan. Pahami? Makanya jangan sampai karena salah tidak berbeda dalam perjuangan, maka seenaknya memfatwa orang ahli neraka. Karena nanti yang memfatwa itu sudah saya bilang tadi, nanti dia duluan yang jadi ahli neraka karena dia sendiri ilmunya juga yang dia tahu hanya segeli itu juga. Mereka yang memfatwa itu justru jumhur ulama memfatwa mereka itu bagian dari yang 73 yang satu dari mereka yang akan ke neraka. Nanti kita bahas khusus. Bahasa khusus. Jadi salah kaprah kamu berfatwa bahwa sebab orang-orang tabligh, jamaah tabligh tidak punya ilmu, maka mereka jadi ahli neraka. Nanti fatwamu itu makan dirimu sendiri. Jelas berlawanan dengan Al-Quran, berlawanan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran coba kamu dengar apa kata Allah? Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Allah berfirman kepada kekasihnya, wahai nabiku, wahai Muhammad, katakan inilah jalan. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Saya mengajak orang kepada Allah. Ala basirah. Ingat, ala basirah itu jangan kamu terjemahkan ala basirah dengan punya ilmu, nanti bahaya. Wah. Jadi ala basirah punya pandangan mendalam, atau bisa juga diterjemahkan dengan penuh keyakinan. Penuh apa? Keyakinan. Kamu punya ilmu banyak, tidak yakin. Podoai, sami mawon, terenggale. Paham tidak? Jadi kamu punya banyak ilmu dalam berdakwah nih, tapi kamu tidak yakini bahwa apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu kerjakan itu satu kerja yang bagus. Hampir tidak ada gunanya itu. Kamu sendiri tidak yakini bagaimana orang yang kamu ajak bisa kamu tanamkan keyakinan atas apa yang kamu ajak itu. Maka ala basirah maksudnya dengan pandangan yang mendalam atau mempunyai keyakinan. Terus Allah sampaikan, ana wa manittaba'an. Kerjanya saya, wa manittaba'ani, dan orang yang mengikuti saya. Dalam tafsir Jalalain di sana ditulis wa manittaba'ani ay man amana bi. Dan kerjanya orang yang beriman kepadaku. Kerjanya apa tadi? Mengajak setiap orang kepada Allah. Sekarang saya tanya kamu, jamaah tabligh itu mereka mengajak orang ke apa? Ke diskotik? Ke bar? Nauzubillah, berzina? Tidak. Mereka ajak orang kepada Allah lewat jalankan perintah Allah dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang bilang lagi, sunnah itu kamu bilang sunnah, kamu tidak amalkan sunnah itu, maka di jawabannya itu versi kamu toh. Karena kamu mungkin merasa ajaran pahammu tidak diamalkan, jadi kamu jadi bisa saja hatimu jadi tidak enak sama jamaah kali. Pahami? Maka salah kaprah kalau orang mengatakan bahwa jamaah tabligh itu
sesat, ahli neraka sebab tidak punya ilmu. Walaupun setahu saya ya jamaah itu juga belajar, keluar pulang belajar lagi, belajar lagi. Yang dibicarakan adalah yang ditahu. Tujuannya supaya menanamkan keyakinan atas apa yang ditahu dan ajak orang untuk meyakini apa yang dia tahu tadi. Dan dia tahu bukan versi dia, bukan menurut dia, tetap jelas yang didengar dari ulama atau mungkin hadis-hadis Nabi yang tidak berkaitan dengan hukum ahkam. Kalau berkaitan dengan hukum ahkam, jelas harus kembali ke ulama yang paham masalah itu. Tapi kalau hanya kelebihan-kelebihan, keuntungan-keuntungan dalam beramal, ya siapa saja boleh, orang dari kalangan orang beriman. Terus kalau ada yang bilang lagi, bukankah hadis-hadis mereka itu yang mereka sampaikan hadis lemah? Hadis lemah. Buku yang mereka biasa pakai itu di dalamnya terisi hadis-hadis apa? Lemah. Bahkan mungkin ada juga menurut sebagian ulama itu hadis palsu. Maka ingat, hadis lemah, jumhur ulama memperbolehkan hadis itu dipakai untuk membangkitkan semangat orang dalam beramal. Kalaupun di situ ada sebagian ulama mengatakan hadis itu palsu, itu kan masalah khilafiyah toh. Jadi kamu jangan seenaknya mengatakan itu hadis palsu. Kamu tidak pernah jumpa Rasulullah, kamu mengatakan palsu juga, kamu nyontek dari ulama juga. Jadi kamu dengar dari ulama juga, baca bukunya ulama juga. Kalau tidak, mana kamu bisa memvonis itu hadis palsu? Maka ada segelompok ulama atau sebagian ulama mengatakan itu palsu, ada bilang yang tidak palsu. Maka khilafiyah kalau ditulis di situ, ini kan hadis khilafi. Kalau kamu tidak mau, ya jangan kamu baca, jangan kamu amalkan. Tetapi kalaupun ada yang mau baca dan amalkan, tidak salah. Kenapa? Karena ada orang yang ahli di bidang itu yang mengatakan bahwa hadisnya tidak palsu. Paham ya? Makanya sekali lagi hati-hati dalam berfatwa. Nanti kamu sendiri kena batunya. Jamaah tabligh disamakan juga dengan khawarij. Ini adalah salah satu kesalahan yang sangat fatal. Bilangnya jamaah tabligh sholatnya, ibadahnya, rakaatnya panjang-panjang dan sebagainya, sama dengan khawarij. Tetapi sebagaimana orang khawarij, ibadahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah, kesan dari baca Qur'annya, kesan dari ibadahnya tidak sampai ke hati. Juga jamaah tabligh seperti itu. Na'udzubillah. Ini perlu orang yang bicara ini perlu syahadat ulang, tobat. Tidak perlu bertobat. Khawarij itu sholat dan ibadah mereka tidak diterima oleh Allah disebabkan karena mereka adalah salah satu dari firqah yang sesat. Kenapa? Karena mereka sangat membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sabda Nabi SAW bahwa perumpamaan Ali seperti Isa alaihi salatu wassalam. Sebagaimana orang yang sangat mencintai Nabi Isa, orang Nasrani,
sehingga mereka jadikan dia sebagai Tuhan, maka sudah jadi ahli neraka selama-lamanya. Orang yang sangat membenci Isa alaihissalam seperti orang Yahudi, mereka juga jadi ahli neraka. Maka Ali bin Abi Thalib juga orang yang sangat mencintai dia itu, sehingga menderajatkan Ali lebih dari Nabi Muhammad, bahkan menjadikan Ali sebagai Tuhan. Dia jadi ahli neraka, orang Syiah. Dan orang yang sangat membenci Ali bin Abi Thalib, salah satunya adalah orang Khawarij, juga jadi ahli neraka. Ahli, jadi sholat mereka diterima, tidak diterima oleh Allah atau ibadah-ibadahnya itu. Sebab itu bukan karena mereka itu dalam berdakwah tidak punya ilmu secara menyeluruh. Jelas ini orang yang bicara ini saya mau dewi. Paham ya? Semoga ini orang diberi taufik oleh Allah untuk bertobat. Semoga bermanfaat. Subhanallah.